Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Elizabeth Samursir, NIM A1C220033 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematik. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Itu artinya bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Menurut Arifin dan kawan-kawan di dalam bukunya pada tahun 2008, tepatnya di halaman 12, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal khusus bab 15 pasal 36. Jadi dapat disimpulkan jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia. Berdasarkan kedudukannya, fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas rasa kebangsaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan kembangkan serta rasa kebanggaan pemakaiannya. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Artinya, bahasa Indonesia memiliki peran yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat di Indonesia dapat berhubungan satu sama lain tanpa khawatir dengan perbedaan bahasa daerah, karena sudah ada bahasa Indonesia yang dipakai di seluruh tanah air. Keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya maksudnya adalah bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukaan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Kemudian, ada fungsi yang kedua, yaitu fungsi sebagai bahasa negara, mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Artinya, bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran. Bahasa meliputi 2 bidang, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Kemudian arti atau makna
adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Yang ketiga, setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Kemudian bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat. Yang pertama, sistematik, yaitu bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Yang kedua, manasuka, karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa sadar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara manasuka. Ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Yang keempat, manusiawi, karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Kemudian terakhir, komunikatif, karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, mencakup ke gramatikal dan ke leksikalannya. Kemudian bahasa baku adalah bahasa yang dipakai oleh penutur baik bahasa lisan maupun bahasa tulis harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Kemudian pemakaian preposisi yang tepat. Selanjutnya, pemakaian ejaan yang berlaku atau EYD. Kemudian, kata bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selanjutnya, digunakan pada acara formal dan memiliki kata baku yang mempunyai arti yang pasti, yaitu tidak membingungkan atau rancu. Sedangkan, ciri-ciri bahasa Indonesia yang tidak baku biasanya digunakan pada percakapan sehari-hari yang tidak formal, kemudian sudah terkontaminasi bahasa asing atau daerah. Maksudnya di sini terkontaminasi adalah bahasa Indonesianya dicampur dengan bahasa asing atau daerah. Contoh, lagi apa weh? WhatsApp mbak bro? Gitu. Kemudian yang ketiga, bentuk katanya berubah-ubah tergantung oleh orang yang menggunakannya. Kemudian yang terakhir, memiliki makna yang sama dengan kata baku, namun pengucapannya yang berbeda terkesan lebih santai. Pendapat saya tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Menurut saya, semua orang berhak berpendapat dan menggunakan bahasa yang mereka inginkan di sosial media. Karena di media sosial sekarang ini tidak bisa kita pungkiri bahwa dari kalangan anak-anak sampai orang tua pun juga menggunakan media sosial. Namun apakah mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bagaimana? Tidak jarang yang menggunakan bahasa Indonesia, namun lebih banyak menggunakan bahasa gaul maupun bahasa daerah masing-masing. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan. Karena apa? Karena di Indonesia mempunyai banyak suku bangsa dan bahasa mereka berbeda-beda, jadi tidak ada masalah jika kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Di saat kita membuat caption di media sosial atau di Instagram misalnya, dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu dapat meminimalisir kesalahpahaman arti dan maksud yang ingin disampaikan. Nah, contohnya saja, misalnya kita menggunakan bahasa daerah kita di media sosial. Sebenarnya kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang baik, namun banyak orang yang tidak mengerti dengan bahasa daerah kita. Itulah betapa pentingnya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai media di media sosial kita agar tidak terjadi kesalahpahaman antara bahasa yang dipakai di daerah maupun yang harusnya kita pakai di Nusantara. Begitu menurut saya. Sekian, terima kasih.